Jadi saya input studi genomik untuk pemulihan tanaman di poster, tapi saya perlu menyampaikan bahwa di sini tidak seluas itu ketika saya akan sharing mengenai materi dengan tema tersebut. Hanya saja saya akan lebih spesifik ke pendekatan transgenik sebagai sebuah tool untuk studi genomik fungsional. Jadi lebih detail ke sana. Uh, Hari ini saya tidak akan memberikan apa istilahnya mengajak Bapak Ibu untuk memproduksi tanaman transgenik secara besar-besaran begitu ya. Tapi saya sempat belajar bagaimana beberapa peneliti mencoba untuk melakukan plant breeding tapi mereka menemukan suatu fungsi gen terlebih dahulu. Nah, untuk latar belakang mungkin saya bisa awali dengan apa itu sebetulnya usaha yang kita lakukan dalam pemuliaan tanaman. Kita memahami bahwa ada beberapa tanaman liar seperti halnya tanaman jagung zaman dulu hanya sebesar tongkol jagung hanya sebesar koin saja, tapi kita sudah bisa menemukan bahwa jagung ini bisa sebesar uh, kiranya 15 cm begitu panjang tongkolnya. Nah, hal ini merupakan suatu usaha dari manusia maupun nature selection juga, perkembangan di alam, sebagai wujud apa? Sebagai domestikasi tanaman, yaitu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan untuk makan maupun pakan, begitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh para pemulia tanaman, para pembudidaya tanaman, begitu. Nah, pada revolusi hijau, begitu, budidaya tanaman terbantu dengan penemuan Bapak Haber-Bosch waktu itu 40-50 tahun yang lalu menemukan adanya pupuk organik yang bisa meningkatkan suatu produktivitas begitu. Kemudian berbagai peneliti pembudidaya mengoptimalisasi bagaimana fenotype suatu tanaman itu yang terbaik menurut kebutuhan manusianya begitu. Ingin yang jagung manis ataukah sekarang beralih ke jagung memiliki antosianin yang tinggi. Nah, perkembangan begitu pesat di pemulihan tanaman dan banyak sekali keberhasilan di sana sehingga manusia bisa memenuhi kebutuhan pangan maupun menjaga kesehatannya dari tanaman yang dari makanan yang dikonsumsi, from production to the table begitu ya, sampai kita lihat ada di meja makan kita olahan hasil pangan begitu. Nah, tetapi kita perlu adanya improvement yang lebih baik lagi dan spesifik. Bagaimana kita bisa meningkatkan yield atau produktivitas untuk memenuhi kiranya jumlah populasi manusia yang semakin meningkat. Kemudian bagaimana bisa produksi yang masih tetap memperhatikan lingkungan. Kemudian bagaimana kita bisa memenuhi ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan begitu ya. Nah, hal ini kemudian perlu dikembangkan terus oleh peneliti hingga saat ini. Apalagi iklim yang saat ini kita tahu bahwa efek dari global warming yang memberikan banyak challenge atau tantangan sehingga kita butuh bagaimana ya caranya begitu. Terakhir saya mendengar bahwa di China itu mereka memiliki tanaman padi yang tadinya tidak tahan terhadap badai begitu, kemudian mereka mencoba melakukan suatu breeding bagaimana caranya membuat tanaman padi yang lebih tahan mengakar ke bawah sampai sekian meter di bawah tanah sehingga ketika badai datang mereka tidak tumbang begitu. Nah, tetapi ada usaha yang mana masih ada kelemahan begitu pada saat kita berbicara mengenai traditional plant breeding, usaha genetik yang mana persilangan dilakukan secara buatan tanpa adanya campur tangan bioteknologi begitu ya. Kita perlu mengevaluasi phenotype. Zaman dulu harus melihat sampai panen begitu, kemudian ternyata tidak stabil nih ketika merespon terhadap lingkungan.
Dan kemudian ada beberapa ternyata komponen genetik yang perlu kita perhatikan untuk bisa improve pemuliaan tanaman begitu. Nah, kemudian kita mengenal genomik tanaman ini sebetulnya sudah lama, dari tahun 1920. Genomik pada saat itu diistilahkan sebagai istilah awalnya itu genom, bahan total yang dimiliki makhluk hidup ya. Kemudian lebih populer lagi, spesifik bukan genom tapi genomik, itu tujuan untuk gimana caranya bisa sequence melihat urutan suatu materi genetik atau mappingnya di 1986. Nah, genomik ini kemudian kita manusia membuat suatu rangkuman sebagai istilah, yaitu disiplin ilmu yang mentargetkan bahwa kita bisa mengkarakterisasi, mempelajari suatu materi genetiknya, melihat strukturnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana interaksinya, dan family gene-nya itu apa saja begitu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bisa mengembangkan suatu teknologi yang lebih efisien, lebih meluas, mengkarakterisasi diversitas genetik yang bisa kita lihat lebih rinci, kemudian bisa mengetahui bahwa ada perubahan-perubahan fenotip pada beberapa fase pertumbuhan tanaman, dilihat dari morfologinya, biochemistry-nya, bagaimana kemudian interaksinya terhadap tanaman, dan gimana caranya untuk akselerasi pemulihan tanaman melalui mapping lokus-lokus yang penting. Nah, lokus-lokus yang penting, nah ini perlu digarisbawahi. Sehingga manusia kemudian mengembangkan terus suatu teknologi, ya. Teknologi pada saat itu diperkenalkan oleh Bapak Sanger, Coulson and Maxam Gilbert sequencing sebagai penemu dari penelitian genomik istilahnya ya. Kemudian semakin perkembangan zaman, kemudian ada teknologi yang lebih advance, karena dengan metode Sanger itu istilahnya kurang efisien begitu. Kemudian ada SAGE, ada EST. Kemudian di zaman saya sekolah pada saat itu sedang booming-boomingnya istilah microarray technologies. Nah, advance sekali genomic technology hingga saat ini, hingga sampai adanya genome wide associated selection. Nah, itu cepat sekali. Jadi rasanya kita kalau ya mengikuti terus bioteknologi itu serasa seperti mau ketinggalan kalau nggak banyak baca jurnal ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tidak akan memberikan sharing genomik secara luas itu, tapi saya spesifik ingin sharing mengenai genomik fungsional. Yang spesifik itu seperti apa, bagaimana kemudian genomik fungsional ini memiliki tujuan untuk menentukan fungsi biologis dari gen spesifik. Ya, nah ada berapa family atau set gen di sana dan bagaimana interaksinya. Seperti di bawah ini ada gambar yang menunjukkan bahwa skema ya, bahwa ini ada daun senescence daun, proteolisis, kemudian ada di sini adalah organ vegetatif ya. Organ vegetatif di sini akan terjadi suatu proses fisiologis berupa senescence daun, proteolisis, remobilisasi nitrogen, kemudian apa saja gen yang bertanggung jawab. Yang ini warna-warna tulisan merah ini adalah gen-gen yang sudah ditemukan oleh peneliti yang ada di sebelah kanan untuk penelitinya. Kemudian remobilisasi itu kemudian diketahui bahwa ada beberapa gen yang bertanggung jawab begitu. Nah, tidak hanya itu, ternyata manusia juga semakin cepat berkembang dalam meneliti lebih lanjut lagi gimana pengambilan nitrogen setelah diremobilisasi. Kemudian gimana caranya bisa sampai disimpan di biji, bagaimana kualitasnya, bagaimana hasil produksinya begitu, bagaimana seed yield-nya. Nah, seluruh gen ini pelan-pelan ditemukan secara spesifik oleh para peneliti dengan cara studi genomik fungsional. Oke. Nah,
beberapa metode yang saya akan bahas hari ini, yaitu ada microarray, overexpression, mengekspresikan gen tidak biasa begitu ya, tidak secara normal tapi over begitu, yang mana itu bisa kita lakukan dengan cara membuat tanaman transgenik, kemudian menganalisis ekspresi dari gen tersebut yang sudah kita kandidatkan yang bertanggung jawab terkait suatu metabolisme tertentu dan phenotypic analysis. Nah, jadi disinilah ketika nanti analisis gene expression ini akan kita pelajari, yang mana memang semua tanaman, misalnya tanaman singkong, pasti memiliki suatu gen yang bertanggung jawab terhadap responnya berkaitan dengan stres kekeringan. Tapi tidak semua gen di semua kultivar akan mengekspresikannya. Nah, di dalam bidang pemulihan tanaman, kita ingat betul bahwa kita perlu menyeleksi parentalnya, kita perlu menyeleksi F1, F2, dan seterusnya sehingga akan menghasilkan varietas keinginan atau target kita. Begitu. Nah, saya memberikan sharing mengenai pendekatan transgenik sebagai salah satu metode untuk bisa menentukan gen tersebut valid tidaknya nanti hasil dari fenotipenya dilihat, bisa kita tentukan dulu apakah gen tersebut memang sudah ada ya, dan ekspresinya memang sudah stabil begitu. Nah, kita perlu pelajari dulu dalam suatu metabolisme, dalam suatu stres, siapa sih gen yang bertanggung jawab begitu. Nah, mulai dari microarray, di sini adalah teknologi yang mana bisa sampai kita pelajari 50.000 gen. Affymatrixnya 50.000 gen screeningnya. Nah, microarray ini adalah suatu teknologi yang bisa mengidentifikasi gen potensial yang mana berpartisipasi dalam suatu proses. Kita tahu sendiri tanaman memiliki proses tertentu, kemudian akan berbeda-beda di akar, batang, daun, maupun organ generatifnya. Kemudian level transkripnya, tomnya seperti apa, level ekspresi gennya seperti apa. Nah, bayangannya adalah ketika nanti kita akan melakukan suatu penelitian, misalnya nih, saya ingin membuat suatu tanaman yang mana, ini kebetulan sharing dari salah satu riset saya juga, waktu itu Akademia Sinika, Taiwan, mungkin Bapak Ibu tahu, LIPI-nya Taiwan itu request ke lab kami, bagaimana ya untuk nanti membuat suatu tanaman yang ketika kita paham bahwa pupuk kimia sintetis itu sudah sebaiknya dikurangi, kemudian lingkungannya perlu diperbaiki, karena semakin pupuk sintetis itu digunakan setelah Haber-Bosch menemukannya, walaupun kita sangat terbantu begitu, tapi kita perlu menciptakan suatu kultivar yang efisien menggunakan nitrogen. Istilahnya nitrogen use efficiency cultivar. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui gen mana yang bertanggung jawab pada saat tidak ada nitrogen atau pelaparan nitrogen, istilahnya minim nitrogen di dalam suatu media, ada gen yang aktif nih. Nah, seperti halnya kalau kita tahu bahwa akan ada gen itu, tapi apakah gen di dalam semua kultivar, tapi apakah semua gen yang bertanggung jawab tentang respon tanaman, misalnya penggunaan nitrogen ini, apakah semua aktif apa tidak. Nah, di sini kita belajar mengenai bagaimana melihat ekspresi suatu gen, beberapa gen, ekspresinya seperti apa, apakah banyak gen yang bertanggung jawab di sana. Kemudian apakah ternyata dari ini kasusnya tanaman padi waktu itu, pada saat tanaman padi itu dijadikan suatu sampel penelitian, apakah ada yang memberikan ekspresi pada saat 5 hari setelah tanam, kemudian 10 hari setelah tanam, ekspresinya berbeda-beda apa tidak. Nah, untuk melihat itu,
kita lakukan suatu persiapan dulu. Jadi misalnya ada benih yang kita, ini contoh saja ya, benih yang kita kecambahkan begitu. Kemudian kita beri perlakuan. Ada yang nitrogennya memang cukup, ada yang tidak menggunakan nitrogen sama sekali dalam mediumnya. Ada yang ada sampel yang kita ambil pada saat 5 hari setelah pelaparan nitrogen, ada yang 10 hari, ada yang 5 hari, masih cukup nitrogen, ada yang 10 hari. Nah, kemudian kita lihat gen-gen mana yang bertanggung jawab. Nah, kita isolasi mRNA-nya. Ekspresi gen akan kita lihat ketika kita awali dengan mengisolasi mRNA. Seperti yang kita tahu, mRNA adalah hasil transkripsi, begitu ya. Nah, kemudian setelah itu untuk bisa menganalisis lebih lanjut, memberikan label tertentu sehingga bisa dilakukan suatu scanning oleh suatu alat yang hasilnya akan memberikan warna merah, kuning, hijau. Kita perlu convert dulu nih mRNA menjadi cDNA, yaitu bentuk yang lebih stabil tapi masih memberikan informasi dari ekspresi gen tersebut gitu. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini, dan sebetulnya di kesehatan juga untuk cancer kita juga saya menemukan banyak sekali jurnal yang menyampaikan bahwa penggunaan microarray itu sangat luas ya, salah satunya di kesehatan, gimana menentukan ini sel kanker atau tidak, kemudian sampai ekspresi gen. Di sini nitrogen starvation ya, pada saat apa saja yang memberikan suatu respon. Nah, di sini contohnya ketika say yes di sini, nah ini adalah gen. Di sini walaupun dituliskan fosforibolantanila-transferase, kemudian ada matchbox diasyl glycerokinase, itu baru pendekatan bahwa yang ditemukan itu kemungkinan besar ini. Tapi kita perlu make sure lagi dengan melihat sequence-nya begitu. Nah, karena 50.000 Affymetrix dalam suatu chip kecil, jadi Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan ada chip kecil, kemudian dimasukkan dalam alat, kemudian di scanning menghasilkan wujud warna-warni seperti ini, kemudian ini chipnya nih saya cari tadi. Nah, sekecil ini, kemudian kita bisa mendapatkan list dari hasil pembacaannya. Nah, tapi bagi peneliti kemudian tidak bisa approve begitu saja dari hasil microarray. Nah, jadi kita perlu approve dengan suatu teknologi lain, verifikasi bahwa gen A, B, C yang didapatkan tadi apakah memang benar mengekspresikan diri yang lebih pada saat nitrogen itu tidak ada, melimpah dibandingkan dengan nitrogen yang banyak. Nah, ini contohnya. Ini di sini salah satu data yang dimiliki oleh saya dan tim, bahwa gen-gen yang kita temukan di microarray kemudian kita running dengan reverse transcriptase PCR metode tersebut, kemudian kita lihat. Tadi saya sempat cerita, kita ada sampel yang 5 hari dan 10 hari dengan nitrogen yang melimpah, 5 hari, 10 hari dengan tanpa nitrogen di dalam medium. Kemudian kita isolasi RNA-nya dari root maupun shoot. Karena reverse transcriptase metode ini sama dengan microarray, kita harus stabilkan dengan cara mengubah menjadi cDNA atau copy DNA. Nah, Bapak Ibu dilihat dari ketebalan dari band ini, kemudian kita bisa membuat suatu asumsi bahwa ini misalnya contoh gen C. Di akar gen C itu ketika 5 hari dan 10 hari dengan nitrogen yang melimpah di medium, sedangkan 5 hari dan 10 hari tidak ada nitrogen medium, di sini kita bisa melihat bahwa band yang lebih tebal begitu
di 10 hari setelah kita berikan treatment tanpa nitrogen di dalam medium. Ya, jadi saya berikan ilustrasi bahwa justru level ekspresi gennya itu meningkat. Nah, ini kemudian bisa menjadi suatu dasar bahwa gen C ini, saya tidak bisa sebut namanya karena belum selesai dipublikasi, gen C ini ternyata memiliki fungsi, ada kaitannya dengan penggunaan nitrogen yang efisien pada saat lapar gitu ya. Hanya nitrogen sedikit saja atau bahkan tanpa nitrogen dia aktif begitu. Nah, kalau kita melakukan suatu studi melihat variasi fenotype, misalnya ini contoh riset yang lain, hanya dari fenotype saja ini mengalami suatu keterbatasan ya. Misalnya saya punya kultivar Gatot Kaca dan Pandesi Hijau. Saya introduksi dari Gunung Kidul, kemudian kita konservasi di kampus. Nah, kita berikan suatu level kelembaban yang berbeda-beda atau stres kekeringan di level kelembaban 25%, 50%. Nah, ini kita lihat tidak terlalu signifikan dan kita belum bisa memahami bahwa mana ya kultivar yang sekiranya bisa jadi parental untuk nanti yang menjadi istilahnya parental yang bisa kita gunakan untuk menyilangkan antara singkong A dan B sebagai ya mana ya yang ini yang bisa menjadi kandidat terkait dengan tahan terhadap stres kekeringan. Nah, kita isolasi RNA-nya, kemudian kita lihat. Nah, ternyata dengan isolasi RNA dan kita lakukan metode RT-PCR, kita bisa melihat bahwa ada ekspresi gen GBF3 ini yang semakin tinggi justru ketika air itu sangat terbatas di tanah. Nah, berarti mengerucut ke Gatot Kaca. Tapi makroarray kemudian RT-PCR seperti ini belum juga memberikan suatu indikator sangat kuat atau approval kuat. Nah, kita perlu juga melakukan suatu metode real-time PCR. Nah, dengan real-time PCR, kalau ini dari jurnal lain ya, kalau yang tadi saya belum sempat real-time PCR karena kita alatnya baru mau datang, gitu. Nah, ini saya paparkan dari jurnal lain, dari timnya Turyagen ya, menyampaikan bahwa, level ekspresi itu bisa dilihat sampai kuantitatif begitu, sampai dilihat angkanya. Kemudian terbaca upregulated artinya misal di sini MEATTF Manihot esculenta gen ATTF ini menghasilkan ekspresi yang tinggi pada saat stres terhadap kekeringan. Nah, ini adalah hasil dari real time PCR. Nah, tapi dari real time PCR, reverse transcriptase, kemudian microarray, kemudian belum bisa memberikan pemulia atau peneliti berkaitan dengan molekular signaling mengetahui bahwa gen itu memang betul yang bertanggung jawab. Misalnya ini MEATTF, GBF, ini GBF juga approve di penelitian saya, di jurnal juga iya. Tapi kita tidak bisa menggunakan gen itu sebagai acuan untuk ke depan membuat molekular marker sehingga kita bisa menyeleksi parental untuk pemulihan tanaman. Nah, yang dilakukan oleh peneliti saya sharing di Taiwan, di situ di Akademia Sinica maupun di lab PwC. Nah, ini mereka menggunakan tanaman transgenik sebagai tools atau alat untuk bisa memahami apakah benar dengan adanya gen itu memang bisa begitu ya, bisa ekspresi gen itu memang benar bisa menghadapi lingkungan atau stres yang kita berikan. Di laboratorium kan kita ingin memberikan suatu kondisi seperti halnya di luar. Kalau lingkungannya kurang air, di suatu tempat kita harus melakukan riset di laboratorium bagaimana caranya membuat suatu model dulu nih di lab. Nah, mereka membuat suatu model dulu
Tapi mereka tidak sampai akan membuat tanaman transgenik dikonsumsi oleh manusia. Jadi hanya skala laboratorium untuk nanti membuat suatu molekular marker yang mana bisa digunakan untuk seleksi parental ataupun QTL. Nah, ini adalah cara saya lihat ya di webinar sebelumnya mungkin sudah dibahas mengenai Agrobacterium tumefaciens yang punya kemampuan untuk menginsersi tDNA ke dalam tubuh tanaman. Nah, selain itu ada particle bombardment, jadi ini suatu alat yang bisa menembakkan gen yang akan kita insersi. Awalnya kita beri coating dengan emas, jadi emas yang bentuknya seperti serbuk, kemudian dilarutkan sedikit dicampur dengan gen ya Pak vektor dari yang telah disisipi oleh gen tersebut, kemudian kita tembakkan di sini. Nah, jadi tembakan di kalus yang kita siapkan, kemudian nanti kita akan membesarkan tanaman-tanaman transgenik. Nah, jadi secara teknis foreign DNA atau DNA yang tadi dari microarray, RT-PCR, real-time PCR yang kita sudah dapatkan misalnya gen GBF gitu ya. Gen GBF ini harus kita teliti karena selalu overexpress nih pada saat lingkungan itu lingkungan tidak mendukung berkaitan dengan level kelembaban yang cukup untuk tanaman seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita siapkan plasmid dari E. coli biasanya sebagai vektor, kemudian kita akan tempelkan diligasi ya, diligasi dengan bantuan enzim tertentu ya. Kemudian kita akan menghasilkan suatu DNA rekombinan, kemudian kita screening. Nah, ini luar biasa, ternyata peneliti-peneliti di bidang konstruksi itu harus bisa presisi sampai mengurutkan di sebelah mana gen itu diinsert, apakah sudah ada antibiotik, gen berkaitan dengan resisten antibiotik untuk screening, apakah cloning kita sudah didapat, kemudian ada selectable marker, ada istilahnya reporter, kita bisa tahu bahwa gen kita terekspresi di sebelah mana dari tubuh tanaman. Kemudian ada ORF-nya atau Origin of Replication. Nah, di sini saya poin tentang promoter. Nah, berkaitan dengan promoter ini akan saya jelaskan berikutnya. Nah, jadi kita tahu bahwa di pasaran sudah ada tempe ya yang diolah dari kedelai transgenik dari Monsanto di US banyak. Kita pun sebetulnya import sudah sekian tahun dan 70-80%-nya kalau informasi yang saya baca bahwa kita import kisaran 70-80% dari US. Padahal US itu mereka istilahnya memproduksi kedelai itu pabriknya dari Monsanto. Nah, hari ini saya tidak akan membahas mengenai gimana kontroversinya begitu, bagaimana memproduksi GMO sehingga dikonsumsi karena hingga saat ini memang manusia belum semua approve, masih kontroversi. Nah, di sini mengenai studi genomik fungsionalnya gitu. Nah, tadi saya sudah sampaikan mengenai bagaimana konstruksi plasmid. Nah, konstruksi plasmid di sini, Bapak Ibu semua, kita harus sisipkan gen yang sudah di-approve oleh microarray atau RT-PCR tadi. Kita sisipkan atau menggunakan, bisa juga menggunakan gen yang memang sudah ada di tanaman itu, tapi kita sisipkan promoter atau suatu susunan suatu sequence yang mana biasanya ada di sebelum gen fungsional yang biasanya dia bisa membantu untuk sebagai jalan untuk aktivasi kemudian nanti proses transkripsi. Nah, tidak tahu kenapa ternyata ketika peneliti berlomba-lomba untuk insert promoter dari spesies lain, jadi saya sudah juga cari-cari kenapa ya ubiquitin promoter yang dari maize itu disisip ke plasmidnya padi, kemudian setiap ada potensial si DNA itu kemudian dia akan terekspresi.
lebih tinggi begitu. Ya. Nah, tidak hanya ubiquitin, ada CAMV, ada 35S promoter yang digunakan peneliti di bidang membuat tanaman transgenik ini bisa menghasilkan suatu overexpression gen. Ya. Nah, overexpression gen ini diharap bisa meningkatkan aktivasi dari gen itu. Kemudian kita ketika sudah tahu bahwa dia teraktivasi baik di dalam suatu tubuh tanaman, kemudian kita buat treatment ke tanaman transgenik ini, kita bisa melihat apa yang terjadi gitu. Nah, kita tahu bahwa gen itu nggak bisa bekerja sendiri. Gen itu nggak bisa bekerja sendiri. Tapi kita perlu tahu bahwa gen itu kalau nggak bersama gen yang lainnya hasilnya seperti apa. Seperti halnya di sini. Amonium transporter 1 dan 2 mereka kan family ya. Tapi peneliti perlu memahami ketika dia bekerja sendiri, hasil fenotipenya bagaimana. Kemudian amonium transporter 2 juga, oh ternyata fenotipenya hasilnya dwarf dan yellowish atau daunnya kekuning-kuningan. Oh, amonium transporter itu ketika di microarray RT-PCR itu mereka upregulated atau istilahnya gennya fungsional atau kandidat gen atau potensial gen. Tapi ternyata ketika dia di overexpress dengan promoter CMYC begitu ya, itu ternyata tanamannya justru malah kerdil, daunnya kekuningan. Nah, beberapa gen harus menjadi suatu list peneliti, tidak hanya satu saja untuk melihat bahwa mana saja sebetulnya gen yang bertanggung jawab dan interaksinya seperti apa. Nah, ini contohnya adalah overexpression gen AMT atau amonium transporter yang mana fenotipenya menjadi seperti ini. Kita tahu bahwa tanaman punya metabolisme ketika amonium terlalu banyak, mereka akan punya punya proses untuk menyeimbangkan. Ditutup dulu gardanya, kemudian amonium di sini cukup ada seperti itu. Tapi ternyata ketika kita sisipkan kita buat tanaman transgenik dengan promoter yang menguatkan ekspresinya, ternyata seperti ini. Jadi nggak bisa berlebihan. Oh, berarti amonium transporter ada saja pun is okay, tidak perlu mereka yang ekspresinya terlalu tinggi. Dan bukan ini nih kayaknya yang lebih bertanggung jawab mengenai efisiensi menggunakan nitrogen. Apakah seperti itu? Nah, perlu gen-gen lain juga diteliti. Nah, jadi satu populasi bisa satu konstruksi. Ini contohnya. Jadi AMT, promoter ubiquitin, kemudian beberapa gen yang disisipkan. Nah, ini kemudian sebagai suatu konstruksi dimasukkan ke dalam agrobacterium vector, kemudian agrobacterium menyisipkan atau menggunakan partikel bombardment tadi. Nah, kita harus make sure, oh jangan-jangan ini bukan tanaman transgenik kita. Nah, biasa pakai PCR biasa, kita deteksi gennya. Nah, caranya apakah yakin itu memang cloning kita gitu ya. Nah, kita perlu spesifik untuk mendeteksi dari sequence di sini yang saya tanda panah hijau sampai di sini saja. Dan ini sudah memotong, di sini kan ada ubiquitin promoter. Kita tempel susunan di ubiquitin dan tempel di susunan AMT sehingga memang ubiquitin sama AMT sudah ada di dalam tanaman transgenik ini. Gitu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, selain kemudian kita perlu tahu studi gen mana saja yang bertanggung jawab dalam suatu proses yang kita inginkan, stres misalnya, lingkungan tertentu maksud saya. Nah, kita perlu melihat di mana ekspresinya dia. Misalnya di sini kita gunakan reporter gas gitu ya. Dan luciferase itu berasal dari gen kunang-kunang. Nah, reporter ini ditautkan pada konstruksi begitu. Luciferase ini ditautkan pada konstruksi untuk memberikan informasi level ekspresi gennya setingkat apa gitu. Di sini contohnya.
Dengan adanya nitrogen starvation atau pelaparan nitrogen, kemudian nitrogen yang cukup, kita bisa melihat bahwa di akar keduanya tidak jauh berbeda. Sedangkan di tunas ternyata dengan nitrogen starvation luciferase activity-nya rendah. Oh, berarti gen ini ya tidak terlalu tidak kemudian menjadi asumsi kita dialah yang bertanggung jawab, karena saat nitrogen full pun dia juga bekerja, dan di nitrogen starvation malah justru tidak memberikan level ekspresi yang tinggi gitu. Level ekspresi atau transcriptional responses yang lebih tinggi begitu. Nah, berbagai penelitian sudah dilakukan bahwa tanaman transgenik itu diproduksi untuk bisa mengetahui bagaimana sih meningkatkan suatu performa dari suatu tanaman begitu, termasuk bagaimana merespon terhadap lingkungan yang kita berikan atau treatment yang kita berikan, untuk kita tahu apakah dia tahan terhadap stres itu. Banyak sekali yang sudah melakukan riset itu, sehingga dari sini kita bisa pick up atau ambil beberapa gen yang berfungsi baik terkait dengan penggunaan nitrogen, amonium. Ini contoh yang untuk nitrogen use efficiency ya. Nah, dari situ nanti kita bisa juga semakin detail bagaimana menemukan fungsi biologis dari gen-gen tertentu dan gimana mereka bekerja sama. Nah, di sini misalnya ini adalah skema tanaman, ini akar, ini tunas begitu, kemudian ini biji, kemudian ini daun muda, ini daun tua, ada batang begitu ya. Nah, sampai pada masa ketika peneliti bisa membuat istilah model bahwa setelah nitrogen itu ditangkap oleh amonium transporter, kemudian ada beberapa gen yang kemudian bertanggung jawab, baik di biji, daun muda, daun tua, kemudian proteinnya apa saja, sama aminonya apa saja. Nah, seperti itu. Jadi genomik fungsional hingga sampai penemuan yang sangat bermanfaat begitu untuk perkembangan ilmu di plant sciences. Jadi identifikasi dan karakterisasi dari gen potensial tadi kemudian kita harap bisa memberikan bisa memberikan suatu istilahnya inputan atau memberikan suatu referensi begitu ya untuk membuat molekular marker. Molekular marker tidak hanya di plant breeding ya. Nah, kalau di sini berkaitan dengan plant breeding berarti kita harus menemukan gen tertentu yang kita inginkan nanti akan ada di varietas baru kita gitu. Nah, berikut jika kita lihat tanaman-tanaman ini secara fenotype variasinya sangat beragam gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa melihat tanaman itu memiliki performa yang berbeda-beda dengan respon maupun produktivitasnya. Nah, kita perlu kemudian menyeleksinya menggunakan marker molekular. Saya tidak akan membahas terlalu detail mengenai marker molekulernya, yang mana marker molekuler ini merupakan sequence DNA yang bisa dideteksi dan bisa turun-temurun. Nah, ini ada progeni 1, 2, 3, 4 hasil dari silangan. Nah, jika kita sudah tentukan bahwa di seleksi parentalnya dia mempunyai gen fungsional terkait dengan stres tertentu yang itu kita cari sebagai target, kemudian kita perlu menemukan nih di progeni kita atau keturunan kita, apakah gen itu terekspres segregasi sampai ke anakannya, apakah dia memiliki respon yang sama nanti ke depan. Nah, perlu adanya molekular marker ini. Begitu. Ibu Siska, mohon maaf waktunya 4 menit lagi.
Oh iya, terima kasih Bu Asri. Oke. Nah, molekular marker ini kemudian bisa membantu dalam kita mengembangkan suatu QTL, quantitative threat loci, yang mana bisa digunakan sebagai dasar. Nah, QTL di sini kita mapping ya, kita mapping apa terkait dengan morfologi maupun phenotype dan gen tersebut ada pada lokus mana, pada daerah mana. Dari sekian kromosom, misalnya di sini SB6 dan SB10, ada beberapa parameter yang dipaparkan oleh para peneliti di sini. Hasilnya adalah ada lokus tertentu yang punya tanggung jawab memilih yang ada ketempatan gitu gen-gen yang fungsional terkait dengan di sini penelitian terkait dengan agronomic trait. Jadi misalnya yield-nya, bijinya seperti apa, bobot keringnya, bagaimana tinggi tanamannya, dan lain sebagainya. Nah, dari lokus-lokus yang ditemukan itu kemudian kita bisa mencoba untuk menggunakan QTL ini sebagai kunci sukses untuk pemulihan tanaman. Nah, saat ini paradigma di breeding crop modern, jadi ada keyakinan bahwa genomik fungsional bisa sampai ke QTL, begitu. Kemudian kita bisa menghasilkan suatu produk yang lebih efisien maupun bisa mencapai target yang kita inginkan gitu. Nah, tidak sampai QTL aja, kita bisa sampai screening multiple genotype within a short time aja, nggak sampai panen. Pakai molecular marker saja kita bisa membantu breeder untuk menemukan parental yang tepat nantinya sebagai istilahnya germplasm yang akan kita kita gunakan sebagai acuan untuk mendapatkan hasil menghasilkan istilahnya anakan-anakan yang memiliki sifat itu dari penemuan studi gennya. Kemudian sekarang kita mengenal genome wide selection. Nah, kemudian kita paham bahwa ekspresi gen yang diketahui lebih baik secara meluas, large scale transcriptome, ini kemudian semuanya bisa kita istilahkan mendukung bahwa nanti breeding tanaman pangan secara modern bisa terlaksana. Tapi kita perlu memahami bahwa ada risk assessment atau ada resiko ketika kita menggunakan transgenik sebagai pendekatan yang digunakan untuk menemukan gen-gen yang fungsional tadi. Kita perlu memonitor, karena jika kita akan campurkan dengan tanaman bukan transgenik, kemudian kita akan bikin suatu proses seleksi yang baru, kita akan justru akan merusak lingkungan, merusak ekosistem. Hal ini sementara bisa dilakukan oleh manusia dengan menggunakan greenhouse buatan khusus tanaman transgenik atau menggunakan paranet yang memang benar-benar tidak ada hewan yang masuk kemudian membawa serbuk sari untuk bisa dibawa, lalu ternyata dia nempel ke beberapa serbuk sari, ke putik dari bunga yang ada di luar dari populasi transgenik ini atau wild type begitu, sehingga dari sana malah kita akan memberikan suatu resiko terhadap ekosistem. Oke, begitu. Terima kasih. Monggo saya berikan